Selamat siang, hari ini kami akan mempresentasikan tentang materi bab 9 dan bab 10. Ada saya Angelisander Altair, ada Theophilus Karistobing, ada Brian Nathaniel, William Prayitno, Daniel Surya, Nasrul Ikhwan. Kami adalah perwakilan dari kelompok 1. Bisa kita mulai untuk slide-nya. Bab 9 adalah bab yang mengajarkan kita tentang analisis biaya, volume, dan juga laba. Analisis biaya volume laba disebut sebagai cost volume profit analysis. Merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pembuatan kualitas. Analisis BVL juga merupakan alat yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan dan membantu perusahaan dalam memecahkan permasalahan tersebut. Analisis BVL digunakan untuk memecahkan masalah yang penting. Misalnya, tentang perencanaan jumlah unit produk yang seharusnya dijual agar perusahaan mencapai titik impas atau break-even point. Apakah itu titik impas? Titik impas adalah keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan. Titik impas dapat dirumuskan melalui dua pendekatan, yaitu titik impas dalam jumlah unit penjualan dan titik impas dalam jumlah rupiah penjualan. Titik impas adalah jumlah unit penjualan dihitung dengan cara membagi biaya tetap total dengan margin kontribusi per unit. Titik impas dalam jumlah rupiah penjualan dihitung dengan cara membagi biaya tetap total dengan rasio margin kontribusi. Contohnya, apabila perusahaan ingin mengetahui dampak yang akan terjadi terhadap pendapatan, biaya, dan juga laba sebagai akibat dari perubahan volume penjualan, maka manajemen perusahaan perlu mengetahui tentang titik impas dalam unit penjualan. Pendekatan laba operasi, apa itu sih? Pendekatan laba operasi, laporan laba rugi yang disusun dengan pendekatan variabel costing merupakan alat yang berguna bagi manajemen untuk mengorganisasikan bagi perusahaan ke dalam kelompok biaya tetap dan biaya variabel. Rumus laporan laba rugi dengan pendekatan variabel costing seperti di bawah ini. Laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Aktivitas operasi normal adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan di luar aktivitas investasi dan aktivitas keuangan. Pendapatan penjualan adalah harga jual per unit dikalikan dengan jumlah unit penjualan. Rumus laba operasi. Rumusnya adalah laba operasi sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit penjualan dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit penjualan dikurangi biaya tetap total. Pendekatan margin kontribusi. Margin kontribusi merupakan pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya variabel total. Perhitungan unit impas dapat dilakukan lebih cepat dengan cara memusatkan perhatian pada margin kontribusi atau disebut dengan pendekatan margin kontribusi. Rumus margin kontribusi adalah jumlah unit sama dengan biaya tetap total per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Lalu, jumlah unit sama dengan biaya tetap total per margin kontribusi per unit. Unit penjualan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Titik impas merupakan informasi yang sangat bermanfaat pastinya bagi suatu perusahaan karena sebagai dasar untuk merencanakan perolehan laba. Analisis BVL itu memberi cara untuk menentukan jumlah unit produk yang harus dijual agar perusahaan itu mampu memperoleh laba yang ditargetkan. Laba ditargetkan dalam bentuk rupiah.
Untuk menentukan jumlah penjualan, supaya perusahaan dapat mencapai laba sesuai yang ditargetkan. Laba ditargetkan dalam persentase pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan adalah harga jual per unit dikalikan dengan jumlah unit dijual. Target laba setelah pajak. Pajak penghasilan tidak berperan dalam perhitungan titik impas karena perusahaan itu tidak akan memungut pajak apabila laba yang diperoleh perusahaan sebesar 0%. Pada umumnya, pajak dihitung sebagai persentase dari laba. Laba setelah pajak dihitung dengan cara mengurangkan pajak dari laba operasi sebelum pajak seperti berikut ini. Laba bersih sama dengan laba operasi dikurangi pajak sama dengan laba operasi dikurangi tarif pajak dikalikan laba operasi sama dengan bawah lagi laba operasi 1 dikurangi tarif pajak. Titik impas dalam rupiah penjualan. Dalam beberapa kasus, ketika menggunakan analisis BVL, banyak manajer lebih suka untuk menggunakan pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas penjualan dibandingkan unit penjualan. Ukuran unit penjualan dapat dikonversikan ke dalam ukuran pendapatan penjualan dengan cara sederhana, yaitu dengan mengalihkan harga jual per unit dengan jumlah uang penjualan. Contohnya hasil perhitungan menunjukkan bahwa titik impas PT Gemah Ripah adalah sebesar 600 unit mesin motor. Apabila harga jual setiap mesin motor adalah Rp400.000, maka volume impas dalam pendapatan penjualan adalah sebesar 240 juta. Hasilnya dari 400.000 dikalikan 600. Dalam kasus ini, hal penting yang perlu diperhatikan adalah rupiah penjualan, sehingga baik pendapatan penjualan maupun biaya variabel harus dinyatakan sebagai persentase dari rupiah penjualan, bukan dalam unit penjualan. Apabila pendapatan penjualan selalu diekspresikan dalam bentuk rupiah penjualan, maka pengukuran terhadap biaya variabel tidak ada masalah. Untuk menghitung titik impas dalam rupiah penjualan, biaya variabel perlu dinyatakan persentase dari penjualan, bukan dalam jumlah per unit penjualan. Peraga 9.1 mengilustrasikan tentang pembagian pendapatan penjualan ke dalam biaya variabel dan margin kontribusi. Pada peraga tersebut, harga adalah sebesar Rp10.000 dan biaya variabel adalah sebesar Rp6.000. Sisanya adalah margin kontribusi sebesar 4.000, kurung buka 10.000 dikurangi 6.000, 4.000-nya itu dari 10.000 dikurangi 6.000. Apabila produk terjual sebanyak 10 unit, biaya variabel total adalah sebesar 60.000 dari Rp6.000 dikalikan 10 unit. Apabila setiap unit penjualan menghasilkan pendapatan sebesar 10.000 dan biaya variabel adalah 6.000, dapat dikatakan bahwa 60% untuk setiap rupiah pendapatan yang diperoleh digunakan untuk menutup biaya variabel 6.000 atau 10.000. Bisa dilanjutkan untuk garis tobing. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi pada siang hari ini. Oke, jadi angka 60% di atas merupakan rasio biaya variabel atau variable cost ratio. Angka tersebut merupakan proporsi setiap rupiah penjualan yang harus digunakan untuk menutup biaya variabel. Rasio biaya variabel dapat dihitung dengan menggunakan data total maupun data per unit. Sisa persentase rupiah penjualan setelah biaya variabel ditutup menggunakan rasio margin kontribusi atau contribution margin ratio. Nah, rasio margin kontribusi adalah proporsi setiap rupiah penjualan
yang tersedia untuk menutup biaya. Kemudian hubungan antara pendapatan, biaya variabel, margin kontribusi, dan biaya tetap. Next. Oke, gambarnya seperti ini. Jadi ada margin kontribusi itu di antara 10.000 sampai 6.000. Kemudian biaya variabel itu dari 0 sampai 6.000 rupiah. Kemudian pendapatannya itu di total dari 0 sampai 10.000. Kemudian tetap dan menghasilkan laba. Pada peraga 9.1, apabila rasio biaya variabel adalah sebesar 60% dari penjualan, maka margin kontribusinya adalah sisanya, yaitu sebesar 40% dari penjualan. Hal tersebut masuk akal karena rasio biaya variabel dan rasio margin kontribusi bersifat saling melengkapi. Dengan kata lain, setelah proporsi atau bagian dari rupiah penjualan digunakan untuk menutup biaya variabel, maka sisanya merupakan komponen margin kontribusi. Setelah rasio biaya dihitung dengan menggunakan angka total maupun per unit, maka rasio margin kontribusi sebesar 40% pada contoh di atas juga dapat dihitung melalui dua cara berikut ini. Yang pertama adalah dengan cara membagi margin kontribusi total dengan penjualan total, yaitu 40.000 dibagi dengan 100.000. Kedua adalah dengan cara membagi margin kontribusi per unit dengan harga jual per unit, yaitu 4.000 dibagi dengan 10.000. Dengan kata lain, apabila rasio biaya variabel telah diketahui, maka angka tersebut dapat dikurangkan dari angka 1 untuk menghasilkan rasio margin kontribusi, yaitu sebesar 0,4 dari 1 sampai 0,6. Kemudian target laba dan pendapatan penjualan. Jadi berapa pendapatan yang harus dicapai perusahaan agar memperoleh laba sebelum pajak sebesar 60 juta. Nah, caranya itu adalah menambahkan target laba dengan biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Jadi penjualan sama dengan 45 juta, kemudian ditambah 60 juta dan dibagi dengan 0,1875. Dan hasilnya yaitu adalah 560 juta rupiah. Kemudian rasio margin kontribusi itu mencerminkan proporsi setiap rupiah penjualan yang menghasilkan laba. Nah, untuk setiap rupiah penjualan yang diperoleh di atas, titik impas akan meningkatkan laba sebesar 0,8175. Nah, jika biaya tetap tidak berubah, rasio margin kontribusi akan digunakan untuk menghitung dampak perubahan pendapatan penjualan terhadap laba. Nah, kemudian yaitu perbandingan kedua pendekatan. Nah, situasi produk tunggal. Nah, situasi produk tunggal itu mengkonversikan titik impas dalam unit menjadi titik impas dalam penjualan itu sangat sederhana. Contohnya itu rumusnya adalah mengalihkan harga jual per unit dengan unit yang terjual. Nah, kemudian ada pertanyaan. Nah, mengapa digunakan rumus terpisah untuk mendapatkan pendapatan penjualan? Nah, itu ada dua alasan. Yang pertama yaitu mencari langsung pendapatan penjualan, dan yang kedua jauh lebih mudah digunakan dalam analisis situasi multiproduk. Nah, kemudian ini ada analisis multiproduk. Jadi analisis multiproduk ini menggunakan formula yang digunakan itu untuk situasi produk tunggal dan dapat diadaptasikan ke dalam perusahaan multiproduk. Seperti contoh, PT Gemaripah menjual produk A dengan harga 400.000 dan produk B dengan harga 800.000. Biaya variabel produk A adalah 325.000 dan biaya variabel produk B adalah 600.000. Perusahaan memperkirakan produk A laku 1.200 unit dan
produk B laku 800 unit. Pengontrol telah menyiapkan proyeksi laporan laba rugi berdasarkan tafsiran penjualan sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel dari soal yang tadi. Nah, kemudian analisis multiproduk kembali ya. Jadi perlu diperhatikan pengontrol telah memisahkan biaya tetap langsung dengan biaya tetap bersama. Jadi biaya tetap langsung dan biaya tetap bersama ini berbeda. Nah, bedanya apa? Di sini biaya tetap langsung itu adalah biaya masing-masing yang dapat ditelusuri pada setiap segmen produk. Nah, sedangkan biaya tetap bersama itu adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri pada segmen produk dan akan tetap terjadi walaupun tidak melakukan aktivitas produksi. Kemudian ini ada pendekatan titik impas dalam unit. Jadi perusahaan itu ingin mengetahui berapa masing-masing produk yang harus dijual pada titik impas. Nah, penentuan impas masing-masing produk dapat digunakan persamaan sebagai berikut, yaitu biaya tetap langsung dibagi dengan harga yang dikurangi dengan biaya variabel per unit. Jadi untuk sebagai contoh titik impas produk A itu yaitu 30 juta dibagi dengan 75.000 menghasilkan 400 unit. Kemudian titik impas produk B itu 40 juta dibagi dengan 200.000 itu menghasilkan 200 unit barang. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh Brian. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Pendekatan titik impas dalam unit. Namun titik impas tersebut hanya dapat menutupi biaya tetap langsung. Penjualan produk tersebut masih belum termasuk biaya tetap bersama. Oleh karena itu perlu diadakan analisis mengenai biaya tetap bersama. Namun masih dapat ditanggulangi dengan menggunakan bauran penjualan atau sales mix yang diekspektasikan dalam unit produk. Bauran penjualan atau sales mix. Contoh, PT Gemaripa menjual produk A sejumlah 1.200 unit dan produk B sejumlah 800 unit. Maka bauran penjualan adalah 1.200 banding 800. Bauran penjualan ini dapat diturunkan sampai angka yang kecil. Dari 1.200 banding 800 menjadi 3 banding 2. Yang dimana setiap penjualan 3 produk A akan diikutkan dengan 2 produk B. Sebagai alternatif, dapat diwakili dengan persentase pendapatan total yang dikontribusi oleh masing-masing produk. Produk A sebesar 480 juta dan produk B sebesar 640 juta. Kemudian kontribusi produk A adalah 42,86% dan produk B 57,14%. Didapat dari 480 juta dibagi 1.120.000 dan 640 juta dibagi 1.120.000. Bauran penjualan atau sales mix dalam unit 3 banding 2, maka setiap penjualan 5 produk 60% produk A 3 banding 5 dan produk B 2 banding 5. Mengapa terjadi perbedaan dengan presentasi sebelumnya di mana produk B menyumbang lebih banyak kontribusi? Itu disebabkan adanya bauran penjualan dalam unit yang dibobot dengan harga. Analisis BVL menjadikan pembagian 3 banding 2 dalam 3 produk A dan 2 produk B sebagai satu paket bundling di mana menyediakan 3 produk A dan 2 produk B secara bersamaan. Paket impas biaya tetap langsung bagi harga dikurangi biaya variabel per unit. Pendekatan titik impas dalam rupiah penjualan. Beberapa pendapat penjualan harus diperoleh perusahaan untuk mencapai titik impas. Rumusnya yang didapat biaya tetap total dibagi rasio margin kontribusi. Grafik volume laba. Berikut ini adalah contoh penerapan pendekatan pendapatan penjualan berdasarkan data yang terdapat pada PT Gemaripa. Data tersebut dinyatakan dalam bentuk laporan laba rugi variabel counting atau untuk 1.000 unit mesin motor sebagai berikut. Ini adalah grafik volume laba. 100.000
atau laba sebesar minus 100.000, titik yang menunjukkan volume penjualan 0 adalah 0, negatif 100.000. Ketika tidak terjadi penjualan, maka perusahaan akan menderita kerugian sebesar biaya tetap total. Apabila laba operasi adalah sebesar 0, jumlah unit terjual adalah sebanyak 20 unit. Titik yang menunjukkan laba 0 atau impas adalah 20,0 rupiah. Grafik tersebut dapat digunakan untuk menilai laba rugi PT Kertaraja pada setiap aktivitas penjualan. Sebagai contoh, laba yang diberikan dengan penjualan 40 unit dapat diketahui melalui grafik dengan cara membuat garis vertikal dari sumbu horizontal ke garis lab. Yang pertama. Yang kedua, membuat garis horizontal dari garis lab ke sumbu vertikal. Sebagaimana laba yang berhubungan dengan penjualan 40 unit adalah Rp100.000. Grafik volume laba meskipun mudah diinterpretasikan akan tetapi gagal untuk menunjukkan bagaimana perubahan biaya sejalan dengan perubahan volume penjualan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat digunakan pendekatan alternatif melalui penggunaan grafik biaya volume laba yang dapat menjelaskan masalah tersebut dengan lebih terperinci. Grafik biaya volume laba. Grafik biaya volume laba menunjukkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk memperoleh hubungan yang terpencil, perlu dibuat grafik dua garis terpisah, yaitu garis pendapatan total dan garis biaya total. Pendapatan sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit. Biaya total sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit ditambah biaya tetap total. Contoh, pendapatan sama dengan 10.000 dikali jumlah unit. Biaya total sama dengan 5.000 dikali jumlah unit ditambah 100.000. Untuk menunjukkan dua persamaan tersebut dalam grafik yang sama, sumbu vertikal diukur dalam rupiah, pendapatan, dan biaya, serta sumbu horizontal dalam jumlah unit penjualan dua titik tersebut menggambarkan masing-masing persamaan. Asumsi-asumsi dalam analisis BWL. Yang pertama, analisis mengasumsikan bahwa fungsi pendapatan dan fungsi biaya bersifat linear. Yang kedua, mengasumsikan bahwa harga, biaya tetap total, dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasikan secara akurat dan akan selalu konstan selama dalam kisaran relevan atau relevant range. Yang ketiga, analisis mengasumsikan bahwa jumlah yang diproduksi sama dengan jumlah yang dijual. Yang keempat, pada analisis multiproduk, bauran penjualan diasumsikan telah diketahui sebelumnya. Yang kelima, harga jual dan biaya diasumsikan telah diketahui dengan pasti. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Daniel Surya. Ya, saya akan melanjutkan tentang presentasinya mengenai resiko dan ketidakpastian. Satu asumsi penting dalam BVL adalah bahwa harga jual per unit dan biaya telah diketahui dengan pasti. Risiko dan ketidakpastian merupakan bagian penting yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan bisnis. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh manajer dalam menghadapi masalah risiko ketidakpastian. Dua konsep atau metode yang sangat bermanfaat bagi manajer perusahaan dalam menghadapi masalah risiko dan ketidakpastian adalah margin of safety dan operating leverage. Margin of safety. Margin of safety adalah unit penjualan atau yang diharapkan dapat dijual di atas volume impas. Margin of safety juga dapat didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh atau pendapatan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan di atas volume impas. Operating leverage. Operating leverage dalam ilmu fisika, leverage merupakan suatu mesin sederhana yang dapat digunakan untuk melipat gandakan kekuatan. Operating leverage berhubungan dengan bauran relatif biaya tetap dan biaya variabel dalam suatu organisasi. Kadang-kadang dalam suatu situasi tertentu terjadi kemungkinan kondisi yang saling berlawanan atau trade-off antara biaya tetap dan biaya variabel. Operating leverage merupakan penggunaan biaya yang tetap untuk meningkatkan persentase laba yang lebih besar sebagai akibat terjadinya perubahan aktivitas penjualan semakin tinggi. Operating leverage maka semakin besar dampak perubahan tingkat aktivitas penjualan terhadap laba. Oleh karena itu adanya fenomena tersebut maka bauran biaya mix of cost yang dipilih perusahaan
akan memiliki pengaruh yang penting terhadap risiko operasi dan tingkat laba. Tingkat pengungkit operasi atau degree of operating leverage atau nama singkatnya DOL dapat diukur tingkat penjualan tertentu dengan menggunakan rasio margin kontribusi terhadap laba seperti pada rumus sebagai berikut. Degree of operating leverage sama dengan margin kontribusi dibagi laba. Ini adalah tabel-tabel dari operating leverage, di mana yang isinya ada penjualan, biaya variabel, margin kontribusi, biaya tetap, laba sebelum pajak, harga jual per unit, biaya variabel per unit, margin kontribusi per unit. Dan di sini juga ada tabel selanjutnya yang berisikan penjualan, biaya variabel, margin kontribusi, biaya tetap, laba sebelum pajak. Selanjutnya analisis sensitivitas dan BVL. Meluasnya penggunaan komputer personal atau personal komputer dan spreadsheet telah memudahkan para manajer untuk melakukan analisis sensitivitas atau sensitivity analysis. Analisis sensitivitas adalah teknik bagaimana jika what if yang menguji dampak perubahan asumsi yang mendasarinya terhadap suatu jawaban. Contohnya, sebelum tentang leverage operasi perusahaan menganalisis dampak penggunaan sistem otomasi dan manual terhadap laba perhitungan tersebut pada dasarnya dilakukan secara manual dan apabila variasinya terlalu banyak, maka cara manual menjadi tidak praktis. Ini adalah bagan atau tabel dari analisis sensitivitas dan BVL, yang dimana isinya adalah harga, biaya variabel, biaya tetap, margin kontribusi, titik impas, margin of safety, degree of operating leverage, penurunan risiko, dan peningkatan risiko. Selanjutnya analisis BVL dan perhitungan biaya berbasis aktivitas. Analisis BVL konvensional mengonsumsi bahwa semua biaya perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, di mananya adalah biaya yang berubah sejalan dengan volume penjualan dan biaya yang tidak berubah. Biaya diasumsikan sebagai fungsi linier dari penjualan sebagai contoh apakah biaya skoci penyelamat yang terdapat di suatu pesawat udara merupakan biaya yang tetap atau variabel dalam hubungannya dengan suatu satuan KM penumpang. Biaya skoci tersebut merupakan biaya yang tetap, namun dalam hubungannya dengan jumlah mesin pesawat, skoci dapat dikelompokkan sebagai biaya variabel. Selanjutnya penggunaan sistem ABC. Tidak berarti bahwa analisis BVL kurang bermanfaat kenyataannya. Analisis BVL menjadi lebih bermanfaat karena analisis tersebut memberi masukan yang lebih akurat mengenai perilaku biaya. Rumus untuk persamaan biaya ABC. Total biaya sama dengan biaya tetap ditambah dalam kurung biaya variabel per unit dikali jumlah unit tutup kurung ditambah dalam kurung biaya setup kali jumlah setup tutup kurung ditambah dalam kurung biaya per jam mesin dikali jumlah jam mesin tutup kurung. Seperti sebelumnya, laba operasi merupakan total pendapatan dikurangi total biaya. Hal tersebut dapat diekspresikan sebagai berikut. Laba operasi sama dengan total pendapatan dikurangi biaya tetap ditambah dalam kurung biaya var per unit dikali jumlah unit tutup kurung ditambah lagi biaya setup dikali jumlah setup ditambah lagi biaya per jam mesin dikali jumlah jam mesin. Selanjutnya adalah rumus unit impas. Rumus unit impas adalah biaya tetap ditambah dalam kurung biaya setup dikali jumlah setup ditambah biaya per jam dikali jumlah jam mesin dibagi harga dikurangi biaya var per unit. Selanjutnya adalah tabel pemicu aktivitas. Di dalamnya terdapat unit yang dijual, setup, dan jam mesin. Untuk analisis BVL dan JIT, apabila suatu perusahaan mengadopsi sistem JIT, maka biaya variabel per unit akan dijual, akan berkurang, dan biaya tetap akan naik. Sebagai contoh, tenaga kerja langsung sekarang dianggap sebagai tetap dan bukan variabel. Bahan baku di lain pihak masih dianggap sebagai biaya variabel. Berdasarkan unit titik sebenarnya penekanan pada kualitas total dan pembelian jangka panjang membuat asumsi bahwa biaya bahan baku benar-benar proporsional dengan unit yang diproduksi menjadi semakin terbukti. Karena limbah, sisa bahan, dan diskon kuantitas dieliminasi. Rumusnya
total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit. Ditambah lagi biaya per jam mesin dikalikan jumlah jam mesin. Selanjutnya presentasikan akan dilanjutkan oleh William. Saya akan menjelaskan presentasi bab 10 untuk pembuatan keputusan taktis. Pembuatan keputusan taktis. Pembuatan keputusan taktis adalah pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan yang terbatas. Pertimbangan tersebut mengakibatkan pembuatan keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek. Lalu, metode pembuatan keputusan taktis. Terdapat pembuatan keputusan taktis 6 langkah. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang tepat atas masalah tersebut. Misalnya mengeliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. Yang ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak, relevan, serta mengeliminasi yang tidak relevan dari pertimbangan. Yang keempat, menjumlahkan biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, menilai faktor-faktor kualitatif. Yang terakhir, yang keenam, memilih alternatif yang memberi manfaat terbesar. Dan mode pembuatan masalah terdapat cara-caranya. Yang pertama, langkah pertama, mengidentifikasi masalah. Dan langkah pertama mempunyai kekurangan, yaitu kekurangan kapasitas gudang dan produksi. Langkah kedua, mengidentifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang tepat atas masalah tersebut, mengeliminasi alternatif yang secara tidak layak. Lalu membangun fasilitas baru, menyewa fasilitas lebih, menyewa gudang, membeli komponen dan mengosongkan gudang. Langkah ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak, relevan, serta mengeliminasi yang tidak relevan dari pertimbangan. Alternatif 4, biaya produksi variabel sama dengan 345 juta, sewa gudang 135.000, alternatif 5, harga beli komponen 460 juta. Langkah keempat, menjumlahkan biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Langkah kelima, menilai faktor-faktor kualitatif. Yang angka keenam, memilih alternatif yang memberi manfaat terbesar. Definisi biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya masa depan atau future cost yang berada di antara berbagai alternatif. Untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda di antara berbagai alternatif. Biaya relevan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ilustrasi biaya relevan. Yang kedua, ilustrasi biaya masa lalu yang tidak relevan. Yang ketiga, ilustrasi biaya masa depan yang tidak relevan. Etika dalam pembuatan keputusan taktis. Hal yang berhubungan dengan masalah etika dan kemungkinan adanya pengorbanan tujuan jangka panjang untuk kepentingan manfaat jangka pendek perlu mendapat perhatian ketika keputusan akan diimplementasikan. Pembuatan keputusan harus selalu memperhatikan kerangka kerja etika. Pencapaian tujuan merupakan hal yang penting, tetapi bagaimana cara mencapai tujuan tersebut merupakan hal yang lebih penting. Penetapan harga. Penetapan harga berbasis biaya. Permintaan adalah salah satu sisi dari persamaan penetapan harga, sedangkan penawaran adalah sisi lainnya. Markup adalah persediaan yang ditambahkan pada basis biaya. Markup tersebut termasuk diantaranya adalah laba yang diinginkan dan setiap biaya yang tidak termasuk dalam basis biaya. Perusahaan yang produksinya secara rutin tergantung pada penawaran
menetapkan harga seringkali digunakan oleh toko-toko retail dan mereka biasanya menetapkan markup sebesar 100% dari biaya. Tentu saja markup sebesar 100% bukan merupakan laba murni. Keunggulan utama penetapan harga markup adalah bahwa markup standar mudah digunakan. Perhitungan biaya target dan penetapan harga. Perhitungan biaya target adalah suatu metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga yang pelanggan bersedia membayarnya. Hal ini sering disebut sebagai penentuan biaya berdasarkan biaya harga. Perhitungan biaya target merupakan metode pengerjaan terbalik dan harga untuk menentukan biaya. Banyak perusahaan di negara maju, misalnya Jepang dan Amerika Serikat, yang telah melakukan hal ini selama bertahun-tahun. Perhitungan biaya target melibatkan jauh lebih banyak proses yang lebih rumit dibandingkan penetapan harga berbasis biaya. Selanjutnya dimulai tugas sulit untuk menghitung biaya yang dapat mendukung harga lebih rendah atau biaya kesempatan atau hilangnya peluang besar. Perhitungan biaya target dapat digunakan paling efektif pada tahap desain dan tahap pengembangan siklus hidup produk. Pada tahap tersebut, keunggulan produk dan biayanya masih cukup untuk disesuaikan. Keputusan bauran produk. Pada contoh sebelumnya, dari setiap 2.000 kg apel yang dipanen, 800 kg merupakan kelompok A, 600 kg kelompok B, dan 600 kg kelompok C. Setiap jenis apel dapat dipengaruhi prosedur penyemprotan penyiraman, pemupukan, dan seterusnya. Tetapi bauran apel tersebut kemungkinan besar berada di luar kendali perusahaan. Banyak perusahaan memiliki keleluasan dalam memilih bauran produk mereka karena keputusan bauran produk atau produk mix decision dapat berdampak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Setiap alternatif bauran produk menghasilkan bauran tingkat laba yang berbeda. Seorang manajer harus memilih alternatif yang akan memaksimalkan laba total. Jadi, seorang manajer perlu memilih alternatif bauran yang selalu menghadap sumber daya dan permintaan yang terbatas. Keterbatasan tersebut disebut batasan. Seorang manajer harus memilih alternatif bauran yang optimal dengan berbagai keterbatasan yang terdapat dalam perusahaan. Namun, solusi ini belum tentu yang terbaik. Pemilihan bauran optimal secara signifikan dapat dipengaruhi oleh hubungan sumber daya yang terbatas dengan produk individual. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Nasrul. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari William. Keputusan untuk menjual atau proses bersama apel. Biaya bersama sebesar 3.000. Hasil pada titik pisah. Yang pertama, kelompok A 800 kg dijual seharga 400 per kilogram. Yang kedua, kelompok B 600 kg. Yang ketiga, kelompok C 600 kg. Proses lebih lanjut, yang kelompok B, apel kantongan 120 kantong, biaya tambahan 50 per kantong, dijual seharga 1.300 per kantong. Yang kedua, selai apel 500 kaleng, biaya 100 per kilogram, dijual seharga 750 per kaleng. Ini tabel pendapatan 150, memproses lebih lanjut 450, jumlah diferensial untuk memproses lebih lanjut 300, totalnya 150 untuk menjual. Memproses lebih lanjut 330, jumlahnya 180. Sumber daya dengan satu batasan. Diasumsikan bahwa setiap personeling harus dibuat dengan suatu mesin khusus. Perusahaan memiliki 8 mesin yang secara bersama menyediakan 40.000 jam mesin per tahun. Setiap unit personeling X membutuhkan 2 jam mesin
sementara setiap unit persneling Y membutuhkan 0,5 jam mesin. Persneling X membutuhkan 2 jam mesin, maka setiap tahun dapat diproduksi 20.000 per unit dengan margin kontribusi per unit sebesar 25.000. PT Bahagia Mobilindo menghasilkan margin kontribusi total sebesar 500. Di pihak lain, persneling Y hanya membutuhkan 0,5 jam mesin per unit. Karena itu jumlah yang mampu diproduksi adalah 80.000 unit. Pada harga 10.000 per unit, margin kontribusi total persneling Y adalah 800. Margin kontribusi per unit masing-masing produk bukan merupakan masalah yang penting. Sumber daya dengan banyak batasan. Semua organisasi akan menghadapi keterbatasan permintaan setiap produk. Dan seterusnya, solusi terhadap masalah bautan produk dengan banyak batasan jauh lebih rumit dan memerlukan penggunaan teknik matematika khusus yang dikenal sebagai pemrograman linear. Pemrograman linear adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari solusi optimal di antara berbagai solusi yang layak dipertimbangkan. Teori pemrograman linear memungkinkan diabaikannya berbagai solusi. Seperti sebelumnya, tujuannya adalah untuk memaksimalkan margin kontribusi total perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai batasan yang dihadapi perusahaan. Misalkan X dan Y adalah jumlah unit yang diproduksi dan dijual. Yang kedua, tujuan di atas dapat dinyatakan secara matematis. Misalkan X dan Y adalah jumlah unit yang diproduksi dan dijual. Apabila margin kontribusi per unit X dan Y masing-masing adalah 25.000 dan 10.000, maka margin kontribusi total Z dapat dinyatakan sebagai berikut. Z sama dengan 25.000 plus 10.000. Next. Sebagai perbatasan permintaan lainnya juga dapat dinyatakan secara matematis sebagai beralat. Dua batasan terakhir disebut batasan non-negativitas dan secara sederhana mencerminkan kenyataan bahwa produk dalam jumlah negatif tidak mungkin diproduksi. Semua keterbatasan secara bersama-sama disebut sebagai seperangkat batasan. Solusi layak adalah solusi yang dapat mengatasi batasan yang terdapat dalam model pemrograman linear. Kumpulan semua solusi yang layak disebut seperangkat solusi yang layak atau feasible set of solution. Apabila hanya terdapat dua produk, maka solusi yang optimal dapat diidentifikasi melalui pembuatan grafik. Pemecahan masalah dengan grafik memberi pemahaman mengenai cara pemecahan masalah pemrograman linear. 4 langkah dalam pemecahan masalah secara grafis adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambarlah grafik untuk setiap batasan. Yang kedua, identifikasi seperangkat solusi yang layak. Yang ketiga, identifikasi semua nilai titik sudut dalam seperangkat solusi yang layak. Yang keempat, pilih titik sudut yang menghasilkan nilai terbesar untuk fungsi tujuan. Dan ini tabelnya. Next. Untuk memastikan bahwa data yang akurat digunakan sebagai input data model tersebut. Hal tersebut mencakup kemampuan untuk mengenali ketidakrelevanan biaya tetap dan kemampuan untuk menilai input akuntansi serta teknologi secara akurat. Next. Dan ini grafiknya. Next.
Aspek hukum penetapan harga. Pertama, prinsip dasar yang melandasi sebagian besar peraturan tentang penetapan harga adalah bahwa persaingan merupakan hal yang baik dan harus selalu didorong. Penetapan harga predator praktik pengaturan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya tujuan untuk merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan tersebut dengan penetapan harga predator atau predatory pricing. Penting untuk diperhatikan bahwa penetapan harga di bawah biaya tidak selalu merupakan harga predator. Perusahaan seringkali menetapkan harga suatu barang di bawah biaya, misalnya harga khusus di toko-toko grosir. Yang kedua, harga predator dalam pasar internasional biasa disebut dengan dumping, dan ini terjadi ketika perusahaan menjual produknya di negara lain dengan harga di bawah biaya. Contohnya, mobil yang dijual di Amerika itu lebih mahal, sedangkan di Indonesia harga mobil itu jauh lebih murah daripada di luar negeri. Yang ketiga, diskriminasi harga adalah pengenaan harga yang berbeda-beda kepada beberapa pelanggan atas produk-produk yang pada dasarnya sama. Melakukan diskriminasi harga di antara pembeli komoditi dengan kelas dan mutu yang sama ketika dampak diskriminasi tersebut secara substansial mengurangi persaingan, cenderung menciptakan monopoli dalam perdagangan untuk merusak, menghancurkan, dan mencegah persaingan dengan siapapun yang diuntungkan untuk secara sadar menerima manfaat dan diskriminasi tersebut atau dengan salah satu pelanggan mereka. Next. Keadilan dan penetapan. Seringkali kita mendengar kata eksploitasi harga atau price gouging. Eksploitasi harga terjadi ketika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produknya sangat tinggi. Seberapa tinggikah yang dimaksud dengan sangat tinggi? Apabila harga yang dikenakan hanya dapat menutupi biaya, maka eksploitasi harga tidak terjadi. Itulah sebabnya mengapa banyak perusahaan menghadapi kesulitan besar untuk menjelaskan struktur biaya mereka dan mendapati biaya-biaya yang mungkin tidak disadari pelanggan muncul. Oke, sekian dari presentasi kami kelompok 1. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Thank you juga buat teman-teman yang sudah mempresentasikan. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan. Thank you ya guys.